Baik, Bapak Ibu, eh, kita mulai lagi ya Bapak Ibu untuk materi kita. Silakan Bapak Ibu yang belum on-kan kamera, silakan. Karena waktu terus berjalan Bapak Ibu. Setelah ini masih ada lagi materi. Ya, silakan yang belum mengaktifkan kameranya. Kita berlanjut lagi nih Bapak Ibu. Semangat ya, masih semangat ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum masuk kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Biar enggak ini. Boleh, Bu. Boleh ya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ice breakingnya untuk ini Bapak Ibu silahkan eh, mengambil sebuah kertas Bapak Ibu. Silakan mengambil sebuah kertas dan alat tulis. Silakan ya. Untuk langkah yang pertama, kita dengarkan instruksinya. Sudah ada kertasnya, sudah ada alat tulisnya Bapak Ibu. Kertas dan alat tulis. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu, buatlah sebuah persegi. Kertasnya itu Bapak Ibu membuat sebuah persegi. Oke. Oke, Ibu Rita sudah membuat persegi. Ibu Yuan, nggak kelihatan Bu gambarnya Bu. Ini. Ibu Ina juga. Sudah? Sudah semua? Ibu Lucy juga sudah membuat persegi. Yang kedua, Bapak Ibu, buatlah sebuah segitiga. Buatlah sebuah segitiga di atas persegi yang salah satu sisinya berhimpit dengan sisi atas persegi. Buatlah sebuah segitiga di atas persegi yang sudah digambar tadi, yang salah satu sisinya berimpit dengan sisi atas persegi. Sekali lagi, buatlah sebuah segitiga di atas persegi yang salah satu sisinya berimpit dengan sisi atas persegi. Ya. Ya. Oke. Ke kiri itu aja. Ketinggal itu. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu. Tiga lagi. Sudah? Petunjuk ketiga. Buatlah persegi panjang. Buatlah persegi panjang. Di dalam persegi. Buatlah persegi panjang. Di dalam persegi. Yang sisi bawahnya berimpit dengan sisi bawah persegi. Saya ulangi. Buatlah persegi panjang di dalam persegi yang sisi bawahnya berimpit dengan sisi bawah persegi. Sekali lagi. Buatlah persegi panjang di dalam persegi yang sisi bawahnya berimpit dengan sisi bawah persegi. Oke. Oke. Mana lagi? Buatlah persegi panjang dalam persegi yang sisi bawahnya berimpit dengan sisi bawah persegi. Ya. Terakhir. Buatlah lingkaran
di dalam persegi dan berada di samping persegi panjang tanpa ada sisi yang berimpit dengan bangun lainnya. Saya ulang, buatlah lingkaran di dalam persegi dan berada di dalam persegi panjang tanpa ada sisi yang berimpit dengan bangun lainnya. Buatlah lingkaran di dalam persegi dan berada di samping persegi panjang tanpa ada sisi yang berimpit dengan bangun lainnya. Oke, Bapak Ibu sudah menggambarkan semua. Kira-kira dari hasil petunjuk tadi jadinya apa Bapak Ibu? Ibu Aan. Ibu Aan, mana nih suaranya Ibu Aan? Ya, Bu. Jadinya Ya, apa Bu. Bu dari 4 petunjuk tadi? Belum, Bu. Soalnya saya barusan ketinggalan. Oh, ketinggalan Bu ya. Pak Eri Iya. gimana? Iya. Pak Pak Eri Eri, ingat Pak Eri. ketinggalan juga ya? Oke, kalau begitu Ibu Ida. Ibu Ida hasilnya apa Ibu Ida? Pak Ibu Eri Ida, Marlia. hasilnya jadi apa Bu? Coba ditunjukkan pada kita semua dari hasil petunjuk itu. Ada bulat di tengahnya. Pak Eri. Kelihatannya jadi apa tuh Bu? Ibu Ida? Ibu Ida jadi apa Bu? Pak Eri. Pak Eri. Pak Eri. Jadi apa tadi Bu Ida? Kemudas. Kemudas. Ibu Ida jadi apa Bu? Nggak tahu ini jadi Jadi apa tuh? tiga ya. Jadi sebuah rumah, Bu, tidak lengkap. Oh, sebuah rumah ya, namun belum lengkap ya. Iya. Yang lain, Pak Anwar, mana Pak? Hasilnya? Belum berbangun. Jadi sebuah rumah, Bu, ini. Iya, rata-rata jadi sebuah rumah ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu terkait dengan petunjuk-petunjuk tadi, Bapak Ibu sudah menghasilkan bentuk ya. Namun petunjuk tersebut masing-masing memiliki pemahaman sendiri ya Bapak Ibu ya dari hasil petunjuk itu. Beda-beda hasilnya dan di sini tidak ada yang mana benar. Nah, itu tergantung dari bagaimana Bapak Ibu menerima informasi yang ada ya, tentunya memahami dari informasi yang diberikan dan menghasilkan sebuah karya dari informasi tersebut. Itu kembali lagi ke pemahaman kita masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu. Izin saya share screen untuk lanjut materi kita hari ini. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk materinya? Aduh. Belum, Bu. Sudah Pak, Bu, sudah Bu. Ya. Sudah. Ibu, apa sekarang yang saya share? Materinya? Model-model pembelajaran. Iya, baik Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model pembelajaran. Nah, tentunya kalau kita berbicara model-model pembelajaran ini bukanlah bahasa asing ya di telinga Bapak Ibu guru sekalian, karena ini adalah kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan Bapak Ibu. Nah, ini mengapa kita perlu ketahui lagi dalam pelatihan tindak lanjut hasil AKMI ini, karena terkait dengan hasil AKMI itu tentunya dalam tindak lanjutnya nanti diharapkan kita menggunakan model-model atau pendekatan pembelajaran yang mungkin akan kita desain dalam skenario pembelajaran kita yang bisa kita integrasikan dengan literasi pemahaman, literasi-literasi yang sudah kita ketahui bersama sebelumnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di dalam kegiatan ini Bapak Ibu itu diharapkan nanti bisa mengetahui ragam model pembelajaran. Ya, mungkin sebagian sudah tahu ya, atau sudah menerapkan juga di dalam kelas, beserta dengan karakteristiknya. Yang pertama ini Bapak Ibu, kenapa kita harus mengetahui ragam model ini? Karena ya tentu kita bisa melihat kebutuhan individu-individu siswa kita ini berbeda-beda. Jadi harus bisa kita lihat karakteristik model tersebut yang kita gunakan di dalam pembelajaran tentunya di madrasah kita.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti dapat memahami cara memilih model pembelajaran itu, ya. Gimana cara memilihnya? Tentu ya kita sesuaikan dengan bagaimana tujuannya, kemudian karakteristik siswa kita, konteks lingkungan kita seperti apa, dan tentu kita harus mengaitkan dengan evaluasi dan penyesuaian, ya khususnya dengan terkait dengan hasil AKMI yang kita peroleh atau sekolah kita peroleh, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan ini adalah dapat menghubungkan nih antara bagaimana tujuan dari model, kemudian indikator dari tujuan pembelajaran. Nah, ini bukan hal yang biasa juga yang kita ketahui Bapak Ibu, karena ini tentu kita kaitkan dengan kurikulum yang kita gunakan di sekolah tentunya. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan brainstormingnya, ini tadi kan kita sudah mengetahui, sudah ice breaking nih Bapak Ibu. Nah, untuk brainstormingnya, untuk sebelum masuk ke goals dari materi kita ini, Bapak Ibu boleh ada mungkin yang bantu saya, kira-kira apa sih Bapak Ibu perbedaan dari pendekatan, metode, dan model di dalam pembelajaran? Apa beda dari pendekatan, metode, dan model di dalam pembelajaran? Boleh, siapa yang ingin membantu saya nih Bapak Ibu, kira-kira apa bedanya dari ketiga istilah-istilah tersebut yang sebenarnya sudah nggak asing lagi di dalam kegiatan kita sehari-hari. Apa sih pendekatan, metode, dan model? Boleh, siapa yang ingin bersuara, Bapak Ibu? Persilakan. Kalau nggak ada, saya tunjuk acak, berarti Bapak Ibu. Ada nggak? Ibu Yuan deh. Ibu Yuan, gimana Bu? Kira-kira apa sih bedanya pendekatan, metode, sama model pembelajaran, Bu? Kalau pendekatan mah itu sebagai konsep dasar yang mewadahi model pembelajaran, sedangkan untuk model mah apa namanya pedoman sebagai dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Kalau model mah pedoman, kalau pendekatan mah konsep dasar sebagai wadahnya untuk metode pembelajaran gitu. Kurang lebih seperti itu menurut saya, Bu. Oh iya. Pak Sendi tadi raise hand ya. Silakan Bapak mungkin mau melengkapi. Oh, Terima kasih Bu Yuan. melengkapi saja apa yang disampaikan oleh Ibu Yuan. Kalau pendekatan itu contohnya pendekatan misalkan student center atau teaching center kalau model itu berkelompok atau individu misalnya. Kalau metode itu langkah-langkah dari awal sampai akhir atau gambaran pembelajaran dari awal sampai akhir. Kalau pengertiannya tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Oh ya, terima kasih Pak Sendi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Pak Mamat mungkin? Ini ya, Pak. Sebenarnya saya juga, halo, saya juga masih bingung ya tentang apa itu pendekatan, pembelajaran, metode, dan model. Namun yang saya kenal tentang pendekatan itu ada yang namanya pendekatan saintifik, Ya. ya menyimak, menanya, menggali, mengomunikasikan, ya. Itu tentang pendekatan. Kalau metode pembelajaran mungkin ada metode ceramah, diskusi, ya. Kalau model-model pembelajaran saya mungkin baru kenal namanya, ya ada model inquiry gitu, problem based learning, dan yang lainnya. Mungkin itu Bu yang saya ketahui. Iya, terima kasih Pak Mamat dan Pak Sendi yang sudah share nih, dan juga Ibu Yuan tadi terkait dengan apa perbedaan dari
pendekatan dan metode dan model pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sama-sama bisa lihat nih ya. Nah, ini terkait dengan bedanya pendekatan, kemudian model dan metode pembelajaran. Ya, nah, sudah benar sih sebagian Bapak Ibu sampaikan, namun perlu kita samakan persepsi kita bersama, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara terkait dengan pendekatan pembelajaran, ya Bapak Ibu, itu terkait dengan sudut pandang kita, sudut pandang seseorang atau nuansa. Jadi yang memayungi, jadi nuansa pembelajarannya itu, ya. Contoh tadi ya sudah disebutkan Bapak. Tadi ada pendekatan saintifik nih Bapak Ibu. Jadi nuansanya itu terkait dengan saintifik gitu, yang memayungi kegiatan pembelajaran kita. Kemudian pendekatannya misalkan pendekatan etnomatematik, berarti terkait dengan budaya yang dikaitkan dengan matematik, nuansanya gitu berbasis budaya. Kemudian ada juga pendekatan sosial kultural. Itu untuk pendekatan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi nuansa, ini di garis biru, ini di kata kuncinya itu atau kalimat kuncinya adalah nuansa dari proses pembelajaran. Itu kalau kita berbicara terkait dengan pendekatan pembelajaran. Kemudian untuk metode, nah untuk metode itu adalah cara yang kita gunakan, Bapak Ibu. Jadi untuk mengimplementasikan rencana yang sudah kita susun nih Bapak Ibu, kalau di Kurtila atau kurikulum 2013 itu kan RPP. Sekarang kita di Kurma itu kita kan gunakan modul ajar ya Bapak Ibu ya. Nah, itu disusun kegiatannya ke dalam kegiatan nyata agar tujuan pembelajaran itu lebih optimal. Nah, kalau contohnya itu tadi sudah disebutkan ada metode pembelajaran yang kooperatif atau berkelompok, metodenya ceramah, metode brainstorming ya, brainstorming itu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Jadi cara kita di dalam proses pembelajaran. Ini kita tanda biru lagi bahwa metode itu caranya Bapak Ibu dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk model pembelajaran itu terkait dengan kerangka konseptual Bapak Ibu, atau secara garis besarnya itu di model itu membahas tentang prosedur secara sistematis. Jadi dia mulai dari awal sampai akhir, dia secara sistematik Bapak Ibu. Jadi bagaimana pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, jadi ada sintaks-sintaksnya kalau kita kenal itu Bapak Ibu, ada tahapan-tahapannya, dan itu tidak bisa diubah baik urutan. Jadi dia harus runut Bapak Ibu, nggak bisa kita ini ambil acak, tapi dia harus runut. Jadi ada sintaksnya, ada secara sistematik Bapak Ibu. Contohnya tadi sudah disebutkan juga, ada pembelajaran, model pembelajaran berbasis masalah, ada model pembelajaran kooperatif, think, pair share, misalkan berpikir bersama begitu. Itu mungkin sudah Bapak Ibu kenal juga ya. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu ya untuk metode, model, dan juga pendekatan pembelajaran. Nah, sekarang terkait dengan materi kita, karena kita berbicara tentang model pembelajaran, tentu di sini ada dasar kita untuk memilih model pembelajaran itu Bapak Ibu. Yang pertama, kita memilih sebuah model pembelajaran itu harus didasari pada bagaimana sih karakteristik peserta didik kita. Kita melihat dari apa? Kematangan, minat, dan bakat peserta didik. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kematangan, tentu kita harus melihat apakah mereka sudah, siswa kita ini sudah matang nih, misalkan dalam kemampuan sosial, sehingga cocok mengambil model pembelajaran yang bisa kemampuan sosial mereka, atau dia bisa berinteraksi siswa kita. Kemudian juga kita harus melihat nih dari Bapak Ibu, kalau berbicara tentang karakteristik minatnya seperti apa, siswa kita minatnya apa, misalkan mereka itu lebih minat dengan yang berbasis IT, begitu, siswa kita, karakteristik siswa kita, tentu kita harus menggunakan yang berbasis digital Bapak Ibu dalam pembelajaran. Kemudian kita harus bisa melihat juga Bapak Ibu secara emosional mereka seperti apa, ketertarikan mereka seperti apa. Nah, melihat juga bakat ya, ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi nih Bapak Ibu yang digaungkan di dalam kurikulum Merdeka ya sekarang, ya harus melihat bakatnya siswa, mereka cenderung misalkan lebih ke audio, ke visual gitu dalam pembelajarannya. Jadi ini menjadi dasar pertimbangan kita yang pertama. Kemudian karakteristik dari materi ya, kita harus lihat sesuaikan materinya apa sesuai dengan siswa kita. Kita di MTS kan nggak mungkin kita mau kasih
siswa kita di yang karakteristik materi di SMA gitu. Jadi kita harus lihat di MTS mereka itu cenderung menerima materi seperti apa. Nah, ini jadi pertimbangan kita di dalam memilih model. Kemudian kita harus bisa melihat Bapak Ibu bagaimana sih efektivitas dan efisien dari penggunaan model. Nah, misalkan ya tentu kalau kita mengambil sebuah model itu tidak efektif terhadap waktu, tidak efisien atau tidak sesuai dengan lingkungan kita, ya perlu dipertimbangkan kita dalam mengambil model tersebut. Ya, jadi harus kita bisa mempertimbangkan efisiennya dari segala waktu dan lingkungan belajar kita. Kemudian dalam pemilihan model juga harus melihat tujuan pembelajaran kita apa. Kenapa kita harus berfokus pada tujuan pembelajaran? Karena pada pemahaman konsep model ini tentu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 dasar kita dalam memilih model pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, nah sekarang di sini ada permasalahan Bapak Ibu. Mari kita simak bersama-sama. Ada kasus nih Bapak Ibu. Coba siapa yang bisa bantu saya membaca dua kasus ini? Kita sama-sama menganalisis terkait dengan 2 kasus. Ada 2, ada Pak Ahmad. Di sini kalau kita punya Pak Mamat ya. Di kelas kita Pak Mamat ya, nggak ada Pak Ahmad ya. Jadi ada 2, satu Pak Mamat, satu Pak Abdullah. Itu Bapak Ibu. Pak Mamat dan Pak Abdullah. Mari kita sama-sama memahami nih Bapak Ibu dari kedua kasus ini. Apa sih yang bisa kita simpulkan atau bagaimana sih perbedaan dari kedua masalah dari Pak Mamat dan Pak Abdullah ini yang bisa mempengaruhi kita dalam pemilihan model pembelajaran. Apakah kemungkinan dari Pak Mamat dan Pak Abdullah ini dapat menggunakan model yang sama enggak Bapak Ibu? Silakan siapa yang mau berkomentar. Ibu Rita, silakan Ibu Rita. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya. Ini pendapat saya aja ya Bu, Ya, nggak mudah-mudahan apa-apa. Di sini nggak ada tidak salah. Kita belajar. Silakan Bu. Ya, berdasarkan kasus tersebut ya, karena ada perbedaan antara kondisi Pak Ahmad dengan Pak Abdullah, menurut saya perbedaan tersebut dapat mempengaruhi pemilihan model pembelajaran yang digunakan. Nah, apakah memungkinkan untuk Pak Ahmad dan Pak Abdullah menggunakan model yang sama? Menurut saya, kedua model tersebut tidak bisa menggunakan model yang sama karena kondisi yang berbeda, Bu. Mungkin itu pendapat dari saya, Ibu. Iya. Ya, terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih Bu Rita. Jadi Sama-sama, Ibu. kita memungkinkan ya Bu ya, bisa mengambil model pembelajaran yang sama walaupun dalam kondisi yang berbeda, gitu ya Bu ya? Maaf Ibu, menurut saya tidak memungkinkan untuk tidak menggunakan memungkinkan. model yang sama, ya. Menurut saya. Oh gitu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau nambah? Makasih Bu Rita. Tidak memungkinkan karena Pak Ahmad akan belajar matematika bangun ruang nih Bapak Ibu, kemudian mampu memecahkan masalah terkait volume. Media yang digunakan adalah GeoGebra. Wah, ini sudah berbasis digital ya, masing-masing peserta. Kemudian Pak Abdullah nih Bapak Ibu akan mengajarkan dengan materi dan tujuan pembelajaran sama. Namun Pak Abdullah berada di daerah 3T. Ya. 3T apa Bapak Ibu? Silakan Pak Iwan. Pak Iwan silakan Pak. Ya Bu. Ya, silakan Pak. Menurut saya, ya Bu. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, menurut saya Pak Ahmad dengan Pak Abdullah itu memberikan model pembelajaran itu harus berbeda menurut saya, karena akan sangat mempengaruhi dampak pembelajaran kepada siswa, karena situasinya berbeda, Bu. Jadi harus memberikan model pembelajaran yang berbeda. Kalau dipaksakan nanti hasilnya tidak akan memadai, tetapi tidak maksimal, Bu. Ya. Terima kasih.
Masih. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama, Bu. Pak Sendi, silakan. Menambahkan saja dari Silakan Pak Pak Sendi. Iwan dan Ibu Rita, memang faktor faktor lingkungan, faktor keadaan mempengaruhi model pembelajaran yang digunakan. Kalau Pak Ahmad mungkin dari sini dari perkotaan sinyal sudah bagus dan sudah kuat, bisa menggunakan model digital. Kalau Pak Abdullah di daerah 3T tertinggal, terluar dan terdepan, tidak memungkinkan untuk menggunakan media digital, bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya, misalkan meja, lemari, kelas juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran, media pembelajaran atau model pembelajaran ketika menyampaikan materi tersebut. Itu Ibu. Oke, baik Pak Sendi. Jadi Bapak berarti mengamati dari medianya Pak ya? Dari medianya ya. Harus kita garis bawahi Bapak Ibu, bedakan media dan model. Ya Bapak Ibu. Tapi keren Bapak, Pak Sendi. Ya, sudah bisa. Jadi Bapak Ibu, apa sih kesimpulannya dari kasus tersebut? Ini sebagai penguatan kita bersama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan kasus Pak Abdullah tadi dan Pak Ahmad tadi itu, memang betul di sini perbedaan letak geografis antara kedua guru tersebut itu sebenarnya Bapak Ibu tidak menjadi tolak ukur pemilihan model. Kita berbicara model nih Bapak Ibu tadi ya, karena kan ini tadi apakah memungkinkan Pak Ahmad dan Pak Abdullah menggunakan model yang sama? Mungkin saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena sejatinya Bapak Ibu, model pembelajaran itu dapat kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun media, ini tadi yang sudah disinggung Pak Sendi, medianya yang kita gunakan, kita sesuaikan dengan lingkungan dan karakteristik madrasah kita, tempat mengajar Bapak Ibu. Jadi, guru yang mengajar di perkotaan maupun di pedesaan yang 3T tadi itu, bisa menggunakan model pembelajaran yang sama, namun dengan menggunakan media sesuai dengan karakteristik madrasah kita, Bapak Ibu. Karena model pembelajaran itu kan langkah-langkahnya sama aja, Bapak Ibu. Hanya medianya aja yang kita sesuaikan, gitu. Ya. Nah, kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Terkait dengan model pembelajaran, di sini ada, mungkin ini nggak asing lagi, Bapak Ibu, terkait dengan model pembelajaran berbasis masalah. Ya. Untuk model pembelajaran berbasis masalah ini mempunyai tahapan atau langkah-langkah, ada 5 tahapan. Yang pertama ada orientasi pada masalah, kemudian mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, kemudian ada membimbing penyelidikan, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah, analisis, dan evaluasi. Pertanyaannya di sini, apa sih yang dimaksud masalah di dalam model pembelajaran berbasis masalah? Silakan, Bapak Ibu. Masalah itu apa yang dimaksud di dalam langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah ini? Siapa lagi yang ingin berkomentar sebelum saya tunjuk langsung? Masalah itu sesuatu yang menjadi daya tarik siswa untuk bertanya, misal. Ya, ini versi Pak Sendi. Apa tadi Pak? Kurang ini, saya dengar suaranya kecil Pak. Sesuatu yang menarik siswa untuk bertanya atau berpikir. Iya, keren Pak Sendi. Siapa lagi yang mau nambahin nih Bapak Ibu? Kalau Bu, masalah itu adalah kendala atau hambatan ketika guru atau siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin. Iya, itu versi Ibu Lucia, kendala. Siapa lagi Bapak Ibu? Bu Yuan, Ibu Rita. Ada Ibu Rita siapa dulu? Pak Mamat dulu. Wah,
Luar biasa aktif peserta kita. Silakan siapa dulu? Ibu Rita, Ibu Rita. Boleh, Bu. Menurut saya masalah itu adalah persoalan yang harus dipecahkan. Ya, itu pemecahan masalah, Bu ya, yang harus dipecahkan. Pak Mamat, gimana Pak Mamat? Makasih Bu Rita. Ya, kalau pembelajaran berbasis masalah ya, jadi guru itu menyajikan masalah yang mana masalah itu harus diatasi atau dipecahkan oleh siswa. Mungkin itu, Bu. Ya, yang harus dipecahkan oleh siswa, gitu ya, disajikan dan dipecahkan oleh siswa. Makasih Pak Mamat. Bagaimana Ibu Yuan? Kalau menurut saya, Bu, masalah di sini mungkin suatu kondisi tertentu yang dihadapi oleh siswa, sehingga dalam proses pembelajaran itu eh, yang dihadapi oleh siswa baik guru, sehingga dalam proses pembelajaran itu ada suatu kendala atau sehingga terhambat gitu proses pembelajarannya. Nah, gitu. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu Yuan. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Boleh menambahkan, Bu? Silakan Bu. Ibu siapa yang sedang berbicara? Bu Aan. Ya, Bu An, silakan Bu An. Bu An masih belum ini Mungkin, ya, on cam ya, Bu An. maaf Bu, ini kameranya nggak dihidupkan. Oh, gitu Bu. Bentar. Ya. Eh, menambahkan sedikit mungkin di dalam pembelajaran ada masalah ketika si anak itu sulit untuk memahami pembelajaran yang disampaikan sehingga dia kurang apa ya kurang mengerti sehingga dapat menghambat di dalam pembelajaran itu Bu. Ya, ya. Itu masalah dalam pembelajaran ya, Bu An ya? Ya, ya. Iya. Terima kasih Bu Aan. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Cukup? Ya, benar semua Bapak Ibu yang disampaikan tadi ya terkait dengan masalah ini. Ya, tentu sesuatu yang apa ya terkait dengan stimulus nih Bapak Ibu sebelum kita memulai pembelajaran ya masalah di dalam kegiatan ini. Jadi karena di sini kan ada orientasi pada masalah. Jadi kita mengawali sesuatu itu yang akan dipecahkan ya. Betul tadi Bapak Ibu bilang bahwa akan memecahkan suatu masalah. Jadi harus ada stimulus. Yang dikatakan masalah di sini adalah stimulus untuk dicari solusinya atau pemecahan masalahnya gitu. Ya tentu apa terkait dengan masalah pembelajaran yang dikaitkan dengan tujuan pembelajaran kita gitu masalahnya ya. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut, kita masuk ke model kedua. Ada namanya model L-Core. Sudah pernah dengar nggak Bapak Ibu model ini? LOKR. Belum, Bu. Belum. Jadi nah ini tentu kita bisa kaitkan nih Bapak Ibu dengan literasi-literasi tadi. Jadi tahapannya ada 4. Tadi Bapak Ibu ada namanya literasi, tahapan literasi, kemudian orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Nah mungkin di sini dalam kegiatan literasi ini ya kita memberikan stimulus atau masalah itu tadi Bapak Ibu terkait dengan kemampuan literasi numerasi siswa. Nah kita bisa menggunakan 4 tahapan ini. Kemudian nanti siswa akan mengorientasi dari literasi yang ditampilkan atau stimulus yang diberikan dari literasi ini. Kemudian nanti akan berkolaborasi dan melakukan refleksi. Jadi hanya 4 tahapnya saja dalam model L-Core ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada juga model yang nggak asing lagi, Bapak Ibu, ada namanya model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran discovery. Nah, kalau yang kita lihat, Bapak Ibu, kira-kira apa sih perbedaan yang mendasar dari kedua model ini? Kalau Bapak Ibu lihat, di sini sama-sama memiliki 6 langkah pembelajaran. Namun kalau kita analisis bersama kira-kira apa sih beda dari model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran discovery? Siapa nih Bapak Ibu yang mau sharing secara umumnya? Kira-kira apa perbedaannya Bapak Ibu dari kedua model ini? Kalau inquiry itu Ibu biasanya siswa
mencari atau menyelidiki permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan. Ya, Sedangkan discovery learning itu siswa menemukan iya. atau informasi baru terkait materi yang disampaikan. Oke, baik Pak Fendi, terima kasih. Sekarang Ibu Reni, gimana Ibu Reni? Menurut saya, kalau inquiry itu proses pencarian atau penelitian dari peserta didik dalam menemukan jawabannya sendiri gitu. Jadi proses. Jadi menyelidiki informasi, menemukan informasi, jadi menggali informasi itu adalah inquiry. Sedangkan discovery yaitu penemuan. Jadi di sini siswa dikasih oleh guru itu sebuah masalah. Nanti oleh siswa harus ditemukan apa yang penemuan dari masalah tersebut gitu. Jadi pencarian informasi untuk discovery. Jadi masalah apa yang dicari dalam materi yang diberikan oleh guru tersebut. Mungkin seperti itu. Bagus, luar biasa ya Bapak Ibu, dari Ibu Cindy dan Ibu Reni ya, itu sepertinya sudah mewakili ya untuk jawaban kita terkait dengan perbedaan dari mendasar dari kedua model tersebut. Yang satu penemuan, yang satu pencarian, prosesnya ya, dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tentunya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, model selanjutnya ada model pembelajaran berbasis proyek nih Bapak Ibu. Ini juga yang sering kita gunakan dalam kurikulum 2013, bahkan sampai di kurikulum sekarang juga, kurikulum Merdeka. Jadi untuk langkah model pembelajaran berbasis proyek itu ada 6 langkahnya Bapak Ibu. Pertama kita menentukan pertanyaan mendasar, kemudian ada mendesain proyek, menyusun jadwal, memonitoring peserta didik terkait kemajuan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman belajar siswa atau hasil dari proyek siswa. Jadi ada 6 langkah pembelajaran ya di model pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu. Ini juga tentu sudah nggak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita masuk dalam contoh tujuan pembelajaran. Mari kita sama-sama memperhatikan Bapak Ibu ada 4 tujuan pembelajaran di sini dalam mendesain tujuan pembelajaran. Nah, mungkin sebagai pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu dalam mendesain sebuah tujuan pembelajaran? Silakan, siapa yang ingin berkomentar dalam membuat sebuah tujuan pembelajaran? Ini ada beberapa contohnya Bapak Ibu. Kita mungkin bisa lihat perbandingannya seperti apa. Apa yang perlu kita pertimbangkan nih Bapak Ibu di dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran. Silakan. Siapa yang ingin berkomentar? Ada? Kalau belum, ada belum Bapak Ibu? Oke. Ya, jadi Bapak Ibu di sini ada 4 contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Ini dari kesemua contoh tujuan pembelajaran ini, itu masing-masing pasti ada terkait dengan, pasti disebutkan subjeknya siapa. Benarkah Bapak Ibu? Subjeknya di sini adalah peserta didik. Ya. Nah, jadi dalam membuat sebuah tujuan pembelajaran kita harus bisa menentukan subjek siapa atau audiennya siapa. Jadi rumusnya Bapak Ibu dalam menentukan tujuan pembelajaran itu A, B, C, D. Ya. Subjeknya siapa? A, B, C, D. A itu audiens. Jadi subjeknya kita siapa? Audiens kita adalah peserta. Gitu. B itu adalah perlakuannya, behaviorisnya. Jadi misalkan peserta didik dapat apa? Misalkan peserta didik mampu membentuk. Nah, itu kata kerjanya gitu Bapak Ibu. Di B-nya ini kata kerjanya. Nah, kondisional itu kemudian yang C kondisional. Jadi kondisional itu ya terkait dengan apa yang mau kita capai ini. Misalkan peserta didik tadi nih dapat membentuk fungsi aljabar, itu kondisionalnya. Nah, kemudian degree-nya adalah derajatnya. Nah, di sini kan diharapkan peserta didik dapat
membentuk suatu fungsi aljabar dengan tepat. Nah, dengan tepatnya ini adalah degree-nya, derajatnya, dengan tepat. Ya. Jadi A, B, C, D, Bapak Ibu. Audiens, kata kerjanya, kondisionalnya, dan degree-nya seperti apa. Itu untuk membuat tujuan pembelajaran. Saya rasa ini adalah kegiatan sehari-hari yang sudah sering kita gunakan nih Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita berlanjut lagi Bapak Ibu ya. Untuk model selanjutnya, ini ada model think, pair, share Bapak Ibu. Berpikir bersama, berpasangan, pair, share, sharing, berpasangannya Bapak Ibu ya. Ada kegiatan pembuka, pembelajaran, kemudian kegiatan penutup. Di sini kita lihat bahwa di dalam kegiatan ini, di goalnya ini think, pair, share-nya itu di penyajian informasi dan pengelompokan. Nanti di sini ada bagaimana siswa berpikir, kemudian nanti dipasangkan, kemudian sharing. Nah, ini untuk model think, pair, share-nya. Nah, sekarang kita mau lihat Bapak Ibu hubungan tujuan, model, dan indikator pembelajaran. Nah, di sini. Untuk tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, itu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan sistem persamaan linear dua variabel dari stimulus yang diberikan dengan benar. Ya, ini jelas audiensnya adalah peserta didik, kemudian mampu menyajikan, berarti ada kegiatan diskusi nih Bapak Ibu. Nah, kalau dari di kegiatan ini ya, di kegiatan pair-nya atau berpasangan dari tujuan pembelajaran. Kalau kita mau menghubungkan tujuan, model, dan indikator pembelajarannya. Dan juga share-nya ini untuk kegiatan pair dan share-nya. Nah, sementara untuk indikatornya, Bapak Ibu, ini bisa kita lihat. Indikator tujuan pembelajaran ini mampu menyajikan sistem persamaan linear variabel dari teks informasi terkait problem, akomodasi, inklusi terkait komite untuk menyempurnakan ide yang diadopsi dari ide-ide baru yang positif dan konteks lokal. Ini kita ambil dari indikator inti ya di kurikulum tentunya, Bapak Ibu. Di sini ya. Kemudian sama halnya juga dengan pair-nya. Jadi keterhubungannya itu dari tujuan dan model indikator itu semua ada hubungan kalau dari model ini. Nampak ya Bapak Ibu? Kemudian nah kita masuk lagi Bapak Ibu di ruang diskusi. Saya share ya Bapak Ibu contoh LK-nya. Ini kita sedikit lagi waktunya karena setelah ini masih ada materi lagi. Gak apa-apa kita masuk aja dulu Bapak Ibu di ruang Zoom. Nah, untuk contoh LK-nya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti kita akan bagi lagi Bapak Ibu dalam kelompok-kelompok di room diskusi. Jadi bersama kelompok Bapak Ibu nanti memilih satu materi pembelajaran, boleh nyambung dengan yang tugas tadi Pak, yang di literasi boleh, tapi kalau mau buat baru juga bisa Bapak Ibu. Jadi susunlah tujuan pembelajarannya. Jadi terlebih dahulu Bapak hubungkan dengan literasi dan kompetensinya apa, CK-nya apa. Kemudian pilih Bapak Ibu model pembelajaran sesuai dengan apa sih alasan memilih model pembelajaran itu, hubungannya antara tujuan pembelajaran dan model pembelajaran dipilih. Nah, untuk lembar kerjanya ini Bapak Ibu bisa mengikuti format yang telah saya share di grup Bapak Ibu untuk formatnya. Oke, jelas Bapak Ibu untuk kegiatan diskusi kelompok kita? Jelas nggak Bapak Ibu? Jelas, jelas. Iya, baik. Jika jelas, kita langsung beralih ke breakout room kita, Bapak Ibu. Silakan langsung bergabung ke grup kelompoknya masing-masing.
Pak, Ibu Eri di mana kelompoknya Bu Eri? Pak Mamat udah bisa belum join ke room kelasnya? Udah bisa nggak Pak Mamat? Belum, Bu. Kelompok berapa Pak Mamat? 2. Kelompok 2 ya.
Ibu Iing, Ibu Ida, Ibu Vina, silakan bergabung di room kelompoknya, Ibu. Ibu Iing. Ini nggak ada ya, Ibu Iing sama Ibu Ida, Ibu Vina. Apakah Ibu mendengarkan saya nih, Bu? Mohon maaf Bapak Ibu, saya tarik ke room utama ya Bapak Ibu. Ya, tadi mungkin lagi seru-serunya berdiskusi. Mohon maaf, saya tarik ke room utama karena untuk waktu eh, kita udah kelebihan nih Bapak Ibu untuk jadwal kita dari materi ini. Jadi untuk sesi diskusinya tadi boleh dilanjutkan nanti aja Bapak Ibu ya diskusinya di luar kegiatan pelatihan ini Bapak Ibu, namun tetap mengirimkan tugas kelompoknya ya terkait dengan LK tadi Bapak Ibu. Ya, untuk presentasinya kita nggak presentasi lagi nih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya, karena di sini juga sudah ada pemateri kita yang selanjutnya juga nanti akan melanjutkan materi, sehingga saya kegiatan kita presentasi kelompok ya terkait dengan diskusi tadi itu kita skip aja dulu Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk di kegiatan kita berikutnya Bapak Ibu terkait dengan refleksi. Nah, boleh Bapak Ibu tulis lagi Bapak Ibu di kolom chat atau kolom obrolan Bapak Ibu. Nah, terkait dengan materi yang sudah kita peroleh tadi Bapak Ibu, bagaimana sih pengalaman Bapak Ibu di dalam memilih sebuah model pembelajaran? Ya, bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam memilih sebuah model pembelajaran? Kemudian hal-hal apa saja yang Bapak Ibu sudah pelajari, yang telah Bapak Ibu pahami tentunya di dalam sesi ini mengenai model-model pembelajaran. Monggo Bapak Ibu, silakan tuliskan di chat obrolan.
bagaimana pengalaman Bapak Ibu di dalam memilih model pembelajaran. Silakan ditulis di kolom chatnya, Bu, Bapak Ibu. Atau ada yang mau mungkin langsung, Pak, Bu, saya. Menurut Pak Sandy, Pak Sandy agak kesulitan dalam dan membingungkan dalam memilih model pembelajaran. Mengapa Pak sulit memilih model pembelajaran? Agak bingung Bapak ya, mau ngambil pilihan model pembelajarannya banyak ya Pak ya. Jadi sulit mau pilihnya yang mana gitu Pak. Gimana Pak Sandy? Betul Bu. Pilihannya banyak ya. Nah, tadi kan untuk dasar pemilihan kita kan Bapak Ibu kita bisa menyesuaikan dengan karakteristik tentunya bagaimana peserta didik Bapak Ibu sekalian di sekolah. Kita pilih yang mana nih kira-kira yang paling sesuai nih dengan karakteristik peserta didik kita. Kita harus bisa menyesuaikan Bapak Ibu bagaimana karakteristik materinya, kemudian tujuan pembelajaran seperti apa, efektif nggak kita terapkan di sekolah kita, gitu. Bagaimana tadi yang sudah kita contohkan tadi ya Bapak Ibu ya, dia efektif nggak. Kemudian dari Ibu Yuan, dalam memilih sebuah model pembelajaran itu disesuaikan dengan kondisi siswa di sekolah, karena terkadang media dan sumber pembelajaran terbatas. Benar sekali Bapak Ibu. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, model pembelajaran bisa berbeda, menyesuaikan tergantung dengan situasi dengan keadaan di madrasah tersebut. Ada lagi Ibu Dewi, dalam memilih model pembelajaran itu disesuaikan dengan keadaan madrasah kita. Dalam memilih model pembelajaran agak kesulitan karena harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik ya. Harus kita kenali dulu ya Bapak Ibu bagaimana karakteristik peserta didik kita gitu dalam pemilihan model pembelajaran ini. Nah, kira-kira apa sih hal yang Bapak Ibu peroleh dari materi ini Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu peroleh dari materi ini? Ibu Rita agak susah memilih model pembelajaran. Agak sulit ya, Bu. Ibu Reni memilih model pembelajaran harus dimulai dari proses pembelajaran dalam kelas. Dalam memilih model agak sulit. Ibu An juga agak sulit ya pilihan model. Padahal tinggal pilih aja, Bu. Kita terapkan aja gitu. Nanti sumbernya itu kita sesuaikan. Medianya yang kita sesuaikan, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Pak Mamat, hal yang diperoleh adalah ilmu tentang pembelajaran dari materi ini. Oke. Kalau Ibu Lucy tentang perbedaan pendekatan model metode. Baik. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum menutup kegiatan kita, jadi untuk kesimpulan dari materi kita pada hari ini Bapak Ibu, jadi pada hakikatnya seluruh model pembelajaran itu semuanya bersifat inovatif dan adaptif. Karena dapat disesuaikan dengan mata pelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi di sini Bapak Ibu kuncinya dari semua model pembelajaran adalah kita, gurunya Bapak Ibu, yang harus kreatif mengaplikasikannya pada kegiatan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kuncinya dalam pemilihan model ini adalah kita Bapak Ibu, ya. Pada hakikatnya semua model pembelajaran itu bisa bersifat inovatif dan bisa kita gunakan pada mata pelajaran tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tinggal kita nih memahami model mana kira-kira yang bisa sesuai kita aplikasikan di dalam pembelajaran. Oke? Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk atensinya pada kegiatan kita di pelatihan di sesi ini. Kita tutup dengan salam AKMI. Gimana salam AKMI-nya Bapak Ibu? Salam AKMI. Tadi udah kan?
AKMI Indonesia. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang luar biasa yang sampai sesi ini. Oke, Bapak Ibu, karena di sini sudah Pak ini mana ya tadi? Pak Ignaus Salam sudah berada di tengah-tengah kita Bapak Ibu yang akan melanjutkan materi kita. Bapak, sebelumnya saya izin pindahkan hostnya ke Bapak ya. Sebentar Pak. Ya, makasih Bu. Iya Pak. Mohon maaf Pak. Waktunya terpakai agak banyak nih Pak. Wah, aman Bu. Aman ya Bapak. Oke, Bapak Ibu masih semangat ya. Untuk materi kita selanjutnya, ini sudah hadir Bapak kita Pak Ignaus untuk melanjutkan materi kita hari ini. Monggo Pak. Terima kasih.